سيادة الحبائب الشرفاء وخبرة المشايخ والعلماء الأجلاء، أحييكم بتحية الإسلام تحية طيبة من عند الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan serta kita ta'zimi segenap para habaib, para zuriyah, cucu keturunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pada malam hari ini sangat banyak hadir di depan kita semua, sehingga kita berharap di majelis maulid yang mulia ini, tatkala kita menatap mereka dengan tatapan cinta karena Allah di dunia ini, semoga kelak kita di akhirat akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama mereka dan bersama datuk mereka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Dan sama-sama kita hormati serta kita muliakan segenap para asatidz, para ulama, guru-guru kita semua yang mohon maaf Al-Fakir tidak bisa sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat Al-Fakir. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan pada malam hari ini, mulai dari pembukaan sampai penutupan, penuh dengan kebersamaan kita. Semoga kebersamaan ini tidak hanya di dunia saja, tapi melainkan kebersamaan ini terus akan bersama kita sampai di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tanpa berpanjang kalam, malam hari ini rasa-rasanya agak-agak kurang sedap ya. Kawan-kawan di Sumpah lah ketawa-ketawa lah, dingin rasanya. Ini mau usah turunnya di Lumpang ya. Baru datang agak terlambat di Solo pertama pulih. Kalau agak terakhir agak pacaran ngimbangnya dikit. Tapi karena di Solo pertama ini lain, agak berat-berat dikit bebannya ini. Tapi mudah-mudahan kita hanya berharap satu, kita kumpul malam ini karena kita cinta kepada Rasulullah, kita kumpul malam ini karena kita cinta kepada zuriyah Rasulullah, dan kita kumpul pada malam hari ini karena kita cinta kepada guru-guru kita kumpul malam ini karena kita semua cinta kepada saudara-saudara kita, cinta kita hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sedikit tentang maulid, rasa-rasanya indahlah kalau kita membayangkan bagaimana besarnya cinta Rasulullah kepada kita yang tidak akan pernah bisa kita balas. Bagaimanapun salawat kita kepada Nabi, bagaimanapun banyaknya pujian kita kepada Rasulullah, demi Allah tidak akan pernah bisa membalas bagaimana besarnya cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Karena kita tahu dalam sejarah mencatat ketika Rasulullah di ujung syakaratul maut beliau menampakkan wajah yang sedih di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada saat itu malaikat Jibril datang menghampiri Rasulullah. Malaikat Jibril berkata, "Ya Rasulullah, tidaklah usah kau bersedih menghadapi sakaratul maut ini wahai Rasulullah, karena Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan tempat yang paling mulia untuk makhluk yang paling mulia, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Tapi lagi-lagi Rasulullah mengatakan, "Wahai Jibril, tidaklah pernah aku takut, tidaklah pernah aku bersedih akan nasibku kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi justru yang aku pikirkan malaikat Jibril, ummati, ummati, ummati. Umatku wahai malaikat Jibril, umatku wahai malaikat Jibril, umatku wahai malaikat Jibril." Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala ta'ala, inni haramtul jannata lisa'il anbiya hatta tadkhulaha anta. Wahai Jibril, kalau Muhammad bersedih menghadapi sakaratul maut, sampaikan kepada dia bahwasanya aku Allah berjanji kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah akan aku izinkan siapapun para nabi dan rasul masuk pertama kali ke dalam surga kecuali yang masuk pertama kali adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah dampak kepada kita semuanya. Ketika Rasulullah khawatir bagaimana nasib umat-umatnya, kembali malaikat Jibril menghadap Allah, "Ya Allah, ternyata
Rasulullah bukan khawatir terhadap dirinya, tapi yang dikhawatirkan oleh Rasulullah adalah bagaimana kelak nasib daripada umat-umatnya di dunia ini. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikat Jibril alaihissalam, wahai Jibril, sampaikan kepada Muhammad, faqala ta'ala inni haramtul jannata lisairil umami hatta tadkhulaha ummatuka. Wahai Jibril, sampaikan kepada Muhammad, kata Allah, aku berjanji aku akan haramkan surga dimasuki oleh umat Nabi siapapun kecuali umat yang pertama kali masuk adalah kita semua, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini menjadi rasa bukti kita, cinta kita, rindu kita kepada Rasulullah yang telah ini akan mengantarkan kita semua. Semoga di akhirat kelak Allah Subhanahu wa taala bangkitkan kita, Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita, dan Allah Subhanahu wa taala tempatkan kita bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Hadza wa syukran wa aqulu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Resiko badan pendek seluruh kemudian tinggi izin Habib kami izin sudah izin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayka ya ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bisyukril walidain wal ihsan ilal abawain wassalatu wassalam ala jaddil hasanain wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Bismillahirrahmanirrahim. Yang cinta dengan Nabi pasti hafal ini ayat sama-sama. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita muliakan para habaib abnai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita sama-sama hormati para alim ulama, para kiai, para asatid, yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu namanya, tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami kepada mereka semua. Alhamdulillah, para pecinta baginda Rasulullah, para pecinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf, izinkan saya berdiri di sini daripada imtisal amar. Kalau sudah kepala ganas nunjuk, tidak tahu kukutik lagi, maka saya tidak akan panjang lebar ikan sepat, ikan gabus, ikan lili. Semakin cepat semakin bagus, tidak usah bertele-tele. Ubi rambat, ubi rebus, kecil sedikit ubi selo. Semakin cepat semakin bagus, takut disebut Ustaz Gio. Karena di depan banyak Ustaz, minta maaf para kiai. Untuk sekarang ini cacat dulu ya, jangan saling mendahului. Insyaallah mohon maaf ayahanda, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingin menyampaikan satu pesan dari para alim ulama di Kota Karim Hadramut. Tak kala malam hari ini semua bergembira atas lahirnya baginda Rasulullah. Di Palembang, tanah kelahiran kami pun sama, ada 40 malam untuk mencintai hadir duduk maulid bersama Rasulullah.
bersama abna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Bangka Belitung alhamdulillah ada tempat wadah yang begitu luar biasa, Al-Mawarid, suatu wadah yang mana di dalamnya ramai alhamdulillah. Malam hari ini belum malam tanggal 12 Rabiul Awal, baru dengar Rabiul Awal, malam 1 Rabiul Awal sudah ramai semacam ini. Berapa banyak orang yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bersyukurlah tak kalah ditanamkan di dalam hati kita milad Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ulama tadi pernah berkata berkenaan tentang kecintaan kita kepada Rasulullah. Kalau ngaku cinta dengan Nabi Muhammad, maka apapun yang akan kita siapkan untuk baginda Rasulullah, maka harus disiapkan. Orang yang namanya cinta akan mati-matian, akan mencintai, akan habis-habisan untuk apa yang dia cintai. Maka ada unsur filosofi tai ayam rasain sendiri. Yang namanya cinta akan menggelapkan mata seseorang. Maka daripada itu ulama pernah berkata, man arada liqa'al Mustafa fa alaihi bihubbi auladil Mustafa. Jika lo ngaku pengen dekat dengan Nabi, pengen jumpa dengan Nabi SAW, maka gampang syaratnya. Man arada liqa'al Mustafa, siapa yang pengen jumpa, yang pengen ketemu dengan Nabi Muhammad, bihubbi auladil Mustafa, maka cintai anak cucu keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Bangka Belitung Allah selamatkan bukan gara-gara ulama yang hebat, bukan gara-gara orang soleh yang hebat, bukan hanya itu, akan tetapi ada di Bangka Belitung cucu keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pilih cuma tinggal 2, ikhtar bainal isnain, pilih tinggal 2. Mau jadi orang baik, cintai Nabi Muhammad, mau jadi orang jahat, abu-abu banyak. Ini yang namanya abu-abu merusak. Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Janda, Abu Tur, nah selesai. Cuma Abu Bakar yang bagus. Maka alhamdulillah ada Abu Bakar. Cuma Abu Bakar yang bagus, jangan Abu Janda. Terkadang Muhammad orang jelek saja ada terkait sedikit kecintaan baginda Rasulullah, Allah selamatkan. Di dalam kitab karya Profesor Dr. Muhammad bin Alawi Al-Malik Al-Hasani, dalam kitab Insanul Kamil, kenal dengan Abu Lahab. Terkadang kita orang Indonesia bingung mana Abu Lahab dan Abu Jahal. Ya, yang namanya abu-abu ini, ya abu-abu. Ya, Abu Jahal. Sebenarnya Abu Jahal ini sarjana. Nama aslinya Abdul Uzza. Ada yang bilang Amr bin Hisham. Ustaz, kalau nama saya Abdul Uzza, Abdul Uzza, Amr bin Hisham. Ini Abu Jahal, punya gelar SH, sarjana hukum. Kenapa? Abdul Hakam beliau digelar di kala itu. Berarti hukum-hukum apapun ngerti. Ini yang namanya Abu Jahal. Kenapa dijuluki Abu Jahal? Terlalu jahil untuk menyusahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang jahil terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah wafatkan dalam keadaan susah. Abu Jahal mati di perang Badar, meninggal dunia dalam keadaan mengenaskan. Abu Lahab meninggal dunia kena penyakit. Ada yang tahu penyakitnya apa? Corona. Percaya? Penyakit taun. Abu Lahab ada satu di negara Mekah. Di Mekah ada namanya Jabal Abi Lahab. Di situ tempat makamnya Abu Lahab. Orang Indonesia Bangka Belitung kalau sudah pergi ke Mekah pasti tidak lewat di tempat. Kenapa? Punya Abu Lahab. Cuma satu-satunya disebut dalam Al-Quran Abu Lahab. Ustaz, dua-dua Abu ini kenapa tidak disebut? Tidak ada ayat. Tabat yada Abi Jahal. Yang ada tabat yada Abi Wajah. Kenapa? Abu Lahab punya kesusahan untuk mendapat kecintaan baginda Rasulullah SAW. Walaupun dia jelek, Nabi Muhammad SAW punya akhlak yang begitu mulia. Nasabnya Rasulullah SAW paman kandungnya Nabi SAW. Abu Lahab itu kandung, paman kandung, dua beradik dengan ayahnya Abdullah.
tapi tidak mendapatkan hidayah daripada Allah. Dan hebatnya Nabi Muhammad SAW dan diturunkan kepada cucu-cucunya akhlak yang begitu mulia. Kalau ada orang jahat kepada kita, maka balas dengan kebaikan. Ini Masya Allah. Contohnya di mana? Abu Lahab itu dapat keistimewaan, dalam kitab dijelaskan setiap hari Senin. Karena Rasulullah SAW lahirnya hari Senin. Dapat kabar Rasulullah Muhammad bin Abdullah lahir, dia senang bergembira, bahkan disambut dengan gendongan daripada Abu Lahab. Akan tetapi apa yang terjadi? Abu Lahab mengingkari kenabian Nabi Muhammad SAW. Dan Abu Lahab diceritakan di dalam kitab tersebut akan mendapatkan keistimewaan setiap hari Senin di hari kiamat nanti, di dalam neraka yang mendapatkan keutamaan min asabi, daripada jari jemari yang mengeluarkan air susu. Kok bisa Ustaz dapat istimewa dalam neraka? Dia selamat di hari Senin. Kenapa? Karena menyambut kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Lahab jelek jahat sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi mendapatkan keistimewaan. Setiap hari Senin Abu Lahab di dalam neraka nanti akan mengeluarkan susu daripada jari jemari yang menyelamatkan dia daripada api neraka setiap hari Senin. Kalau tak percaya, kamu ya Abu Lahab. Masyaallah muslimin rahimahumullah. Jadi kalau pengen cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan hanya salat, bukan hanya sedekah, tapi perbanyak salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beruntung kita yang malam hari ini berjumpa dengan cucu-cucunya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masyaallah muslimin rahimahumullah. Mungkin ini saja bisa saya sampaikan di malam daripada Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Start di rumah Habibana Zaki Jamalul Lail yang berkolaborasi dengan Majelis Ustaz Ali Wafa, Yasin dan Tahlil, dan para guru-guru kita yang hadir. Mudah-mudahan yang hadir Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga keluarga besarnya, Allah ampuni dosa besar dan dosa kecilnya, Allah angkat derajat kedua orang tuanya, Allah mudahkan segala urusannya di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja bisa saya sampaikan. Jakarta kota metropolitan, di sana tempat istana presiden. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan 100%. Ubi kayu sambal terasi, thank you, terima kasih. Ke Indramayu beli tomat, sekian, thank you very much. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, insya Allah berjumpa lagi. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata saya yang salah, tolong jangan dilapor dengan polisi. Ada polisi ya? Mana orang? Alhamdulillah. Mohon maaf lahir batin. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya ceramah estafet ini diisi oleh, mohon kiranya berbagi ilmu Al-Mukarram Guru Jamal ataupun akhirah Ustaz Amin Badar. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyukru ala ni'matillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Kita hormati seluruh para habaib keturunan Nabi Muhammad SAW. Kita doakan mudah-mudahan mereka sehat walafiat, panjang umur, diberkahkan Allah segala langkahnya. Dan juga kita hormati seluruh para alim ulama, wabil khusus akhina fillah Al-Fadil Ustaz Ali Wafa. Beliau belum bergelar kiai karena istrinya masih satu. Tadi udah gelarnya kiai, nah istrinya udah satu, Ustaz baru. Kalau nanti insya Allah untuk berdepan kita doakan, mudah-mudahan jadi kiai. Istrinya 2, nama satu lagi jadi syekh, 3 istrinya. Kalau nama satu lagi murabbi, derajat paling tinggi. Nama satu lagi kualat. Hadirin wa hadirah, para mustami'in mustami'at rahimakumullah.
Tadi sebetulnya kita tidak pantas untuk menyampaikan hal seperti ini di depan para asatidz, wabil khusus di depan para habaib. Tapi ada apa boleh buat, karena imtisal li awamiri, karena melaksanakan perintahnya. Nah di sini hadirin jamaah ingin kita sampaikan, sebetulnya tadi sudah tentang maulid sudah disampaikan akhina billah Ustaz Kurnia. Kemudian tentang masalah cinta kepada zuriat Nabi sudah dijelaskan oleh Ustaz Dede Purnama, Dede Irham. Nah, kode kisah apa? Bingung. Kisah jando ada yang memata-matai. Udah, ini aja. Satu ayat dalam surah Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab ayat pertama, apa ayat ke-21? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Wa fi qiraatin ukhra iswatun hasanah. Wa fi qiraatin ukhra aswatun hasanah. Wallahu a'lam. Tapi kalau qiraat masyhurnya uswatun hasanah. Itu qiraat Asim. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan kepada kita, laqad kana lakum, sungguh ada pada kamu. Laqad kana lakum, sungguh ada bagi kamu. Fi Rasulillah, di diri Nabi Muhammad, di diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Di antara suri tauladan yang sering Nabi kembangkan apa? Suri tauladan Nabi ketika berada di rumah tangganya sendiri. Di dalam Sahih Bukhari diterangkan bahwa riwayat daripada riwayat daripada Amr bin As, Sa'ad bin Abi Waqqas, di riwayat Sa'ad bin Abi Waqqas dalam kitab Sahih Bukhari diterangkan, apa kata Nabi? Kita semua bertanya, pengen tidak keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah? Makanya di situ diterangkan oleh Nabi, apa kata Nabi Muhammad? Siapa orang yang memberikan nafkah kepada istrinya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kata Nabi memberikan nafkah sampai dia menyuapkan istrinya makanan ke mulut istrinya, itu akan menjadikan kebaikan, dijadikan Allah pahala yang begitu besar. Sedekah yang luar biasa. Kita nyuap bini kita, tak pernah loh. Tak pernah loh. Ini uswah minan Nabi, ini pelajaran dari Nabi Muhammad. Kita suap bini kita, pulang dari dia udah suap bini kita. Jangan takut berita, janganlah kayak matai bini di baru suap. Dia yo makan deh, baru suap. Bini kita sehat ya, tak ben suap bini kita. Kelanya akan beres. Kalau abang lagi mau kasih mau abang, terjadilah namanya keharmonisan dalam keluarga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil berdiri, karena yang lain berdiri ya. Halo, sebelum doa. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah
الحمد لله القوي المتين السميع العليم الهادي إلى صراط مستقيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. حضرات المكرم والمحترم, para alim, para ulama, para habaib, wabil khusus para habaib yang hadir di sini, Al-Habib Burais, Al-Syahab, Al-Habib Hasan, Al-Syahab, Al-Habib Alwi, Al-Habib siapa? Habib Salim. Lupa Habib Salim. Garang soalnya. Jadi aku lupa soal garang. Al-Habib Zaki Jamalul Lail, Al-Habib Rizal, Al-Habib Abdurrahman, Al-Jamil, Al-Habaib. Lafu minkum dan nadhkur asma'akum. Tapi saya tidak mengurangi rasa hormat pada antum-antum sekalian, dan juga para habaib yang mungkin hadir pada malam hari ini, para asatidz, Ustaz Jamal, Ustaz Badal, Ustaz Zaid, dan semua para asatidz, Ustaz Kurnia, Ustaz Ilham, dan semuanya yang hadir pada malam hari ini, Bapak Ibu rahimakumullah. Sebenarnya kami sebagai pembina ini cukup doa saja, namun karena banyak yang sepuh, doanya nanti kami serahkan kepada yang sepuhnya. Jamaah rahimakumullah, kita sudah memasuki yang namanya bulan Rabi'. Al-maksud adalah Rabi'in Awal. Masuk ya? Sudah masuk? Rabi'in Awal, kalimat Rabi' itu arti bahasa kita adalah bersemi. Mudah-mudahan dengan masuknya bulan Rabi'in Awal, persemian yang pertama, tumbuh dan bersemi di dalam hati kita juga untuk mencintai Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, kalau saya berbicara sambil ngelawak tidak selucu sejaman. Kenapa? Karena saya bukan orang lucu tapi imut. Bukan orang lucu. Kalau ini lucunya sejaman. Sekarang sudah botak. Karena kemarin beliau ini dibilangin banyak ubah Ustaz. Wah, gelisah beliau. Karena kalau banyak ubah aku, akhirnya dibotak. Ini untuk mengelabui ibu-ibu. Enggak, saya tidak mau lucu karena saya tidak lucu. Saya imut saja. Bapak Ibu rahimahullah, di Jawa, di tempat kami, mungkin tidak seperti daerah kita di sini yang mungkin subur ya, sangat subur. Alhamdulillah kita hidup di Bangka Belitung khususnya, negara atau daerah amat subur sehingga setiap bulan mungkin ada pohon yang berbuah yang bisa kita nikmati. Kami tinggal di Jawa itu sangat terasa sekali para bapak ibu rahimahullah. Kalau bulan Rabiul Awal itu semua batang yang berbuah itu semuanya berbuah dan matangnya pas Rabiul Awal. Maka di sana itu setiap orang nganggung tidak seperti kita. Di sini orang nganggung yang paling banyak yang pempek, apalagi tewan, apalagi laksu, begitu. Ya untung yang giginya masih muda bagus, yang lah tua copot kada nyangkut di pempek. Nah, jadi sangat terasa sekali di sana. Kenapa tidak subur daerah kita ini?
Sehingga para ulama menjelaskan Syahrul Rabi', bulan Rabi' atau bulan semi. Dikatakan semi itu karena apa? Semua makhluk Allah bersemi. Di antaranya tanaman di bulan Rabiul Awal itu menumbuhkan buah yang bisa dinikmati saat bulan Rabiul Awal. Bahkan saya punya kakek, setiap nanam pisang, setiap nanam mangga selalu berkata, ayo sehat, aku akan sedekahkan buahmu setiap Rabiul Awal untuk menyambut lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena di bulan Rabiul Awal semua macam-macam buah itu ada, khususnya di daerah Jawa. Maka jamaah rahimahumullah, rugi kita kalau tidak bersemi seperti berseminya buah-buahan cintanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mudah-mudahan dengan masuknya bulan Rabiul Awal ini bertambah bersemi cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah rahimahumullah, Nabi Muhammad ya kalau dibanding kepada kita bahkan para nabi yang lain, apalagi kita, para nabi bahkan kepada para malaikat, tidak ada yang bisa menandingi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad itu bukan kala di waktu duka saja ingat umatnya. Beda dengan masyarakat umumnya, ketika sedih saja ingat sama saudara, ingat sama teman, ingat sama anak istri. Nabi Muhammad saat bahagia pun tetap ingat kepada umatnya. Jamaah rahimahullah, apa nikmat yang paling besar di dunia maupun di alam akhirat? Nikmat yang paling besar di dunia seandainya mampu, dan apalagi di alam akhirat, yaitu bertemu ru'yatu wajhillahi subhanahu wa ta'ala, melihat zatnya Allah subhanahu. Nikmat yang paling besar di dunia seandainya mampu mata kita. Sehingga ulama di dalam kitab Maqalul Masarat, syarahnya kitab Dalailul Khairat, seandainya Nabi Musa itu tidak diberikan karomah dan mukjizat oleh Allah, niscaya pecah itu telinga Nabi Musa ketika mendengar suara-suara yang lain, seindah apapun suaranya. Kenapa? Saking nikmatnya mendengar kalamullah di Gunung Turi Sinai. Apalagi sampai melihat, Nabi Musa tidak melihat Allah subhanahu wa ta'ala, karena di situ Allah masih tutupi Nabi Musa dengan 7.000 atau 70.000 penghalang, sehingga Nabi Musa tidak melihat Allah. Maka mata kita tidak akan mampu. Seandainya mampu, tidak ada kenikmatan yang membandingi memandang Allah subhanahu. Juga di alam akhirat kita akan diberikan kemampuan. Mudah-mudahan semua ini bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad jamaah rahimahullah saat melaksanakan Isra dan Mi'raj, begitu Nabi Muhammad bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang diucapkan Rasulullah? At-tahiyyatu lillah, at-tahiyyatu lillah. Apa artinya? Segala penghormatan milik Allah. Kenapa Nabi Muhammad tidak bilang Assalamualaikum? Kenapa Nabi Muhammad tidak mengucapkan pertama kali bertemu Allah langsung ada Assalamualaikum? Kenapa tidak begitu? Kenapa? Karena kalimat salam artinya doa. Kalau Nabi Muhammad bilang Assalamualaikum, mudah-mudahan keselamatan untukmu ya Allah. Jadi siapa yang nyelamatin Allah? Makanya karena tidak ada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad berkata At-tahiyyatu lillah. Bertemu dengan Allah adalah nikmat yang sangat besar. Apalagi di saat Allah berkata Assalamu alayka
ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan buatmu wahai Nabi, keberkahan dan rahmat. Apa Nabi Muhammad? Di saat yang sangat gembira itu, di saat yang sangat senang bahagia, Nabi Muhammad ingat kepada kita sebagai umatnya. Bukan anak istrinya yang diingat, bukan keluarganya yang diingat, tapi semua umatnya. Jemaah rahimakumullah, kalau keluarga sudah ada di hati Nabi Muhammad SAW, ketika itu Nabi Muhammad langsung berkata, Assalamu alaikum wa ala ibadillahis sholihin. Apa kata Rasulullah? Mudah-mudahan keselamatan berpihak kepadaku dan hamba-hamba yang saleh. Ingat saat senang kepada umatnya. Padahal kita senang dikit saja tidak ingat, apalagi pada teman, betul. Paling ingatnya saat sedih. Wah, ini kami teman satu ini. Ingat teman ketika saat sedih. Nabi Muhammad saat senang pun ada salah satu cerita yang saking bahagianya sehingga tidak ingat apa-apa, yaitu seorang yang berbini dua. Seorang yang berbini dua. Saya enggak, bukan dua, tiga. Jadi saya tak bercerita yang berbini tiga, karena saya tiga. Ngerti? Apa kalau tiga? Apa kalau tiga? Syari. Jadi saking bahagianya dia gilir kepada istri mudanya. Sebelum nginep di istri muda, dia ajak belanja. Bahagia ini suami. Begitu pulang istri tuanya ke rumah istri tuanya, ya karena tadi sudah terlena berbuah, bahagia dengan istri muda. Begitu pulang istrinya pura-pura datang ke mobil. Di mobilnya ketemu dengan mama, sudah ada wanita dibawa oleh suami. Bang, semalam dari mana bang? Semalam ya, undangan. Kan saya sudah bawa itu berkatnya deh. Bawa berkat. Oh berkat. Nasi kotak. Kayak hari gue nasi gitu biasanya. Bawa nasi kotak. Padahal bukan. Begitu sampai di rumah, dibuka nasi kotak. Lupa suaminya tadi tulisan pak. Untuk siapa? Istrimu. Bahkan sudah dicoba. Akhirnya apa? Ini punya siapa? Ini punya adik lah katanya. Saya udah tidak punya seperti ini bang. Enggak, saya beliin. Tapi ini sudah bau. Masa beli yang keras katanya. Ini anak penyebab bahagia tidak ingat apa. Maka Nabi Muhammad SAW sebahagia apapun tetap ingat kepada kita sebagai Maka dari itu jamaah rahimahullah, tanamkan rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita berbicara tentang syafaat Nabi Muhammad, mungkin semua ustaz ini dengan kalimat yang berbeda, semua habaib ini dengan kisah yang berbeda, akan tidak selesai untuk menceritakan syafaat dan penyebab syafaatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mengambil satu kisah saja. Besok di hari kiamat kata Rasulullah, diriwayatkan oleh sahabat, ketika di hari kiamat Nabi Adam alaihissalam melihat umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan umat itu dibawa oleh malaikat masuk ke dalam neraka. Lalu Nabi Adam berkata, ya Muhammad, hal ra'aita ummataka yahmiluhul malaikah ila nar. Muhammad, kau melihat itu umatmu dibawa malaikat menuju ke neraka. Faddu khalfahu. Maka kata Nabi Adam, ikuti dari belakang. Maka Nabi Muhammad SAW mengejar itu malaikat dan umatnya.
sambil berkata, "Ya malaikat Rabbi kifu." Nabi Muhammad SAW berkata, "Ya malaikat Rabbi, wahai malaikat Tuhanku, berhentilah." Apa kata malaikat? "Ya Muhammad, hal taqra kalam Allahi la ya'suna ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun." Wahai Muhammad, tidakkah kau membaca Al-Quran? Tidakkah kau membaca Al-Quran yang itu isinya hak-hak kami, bahwa para malaikat tidak ada yang bermaksiat kepada Allah dan selalu mengikuti perintah Allah. Mendengar dari malaikat itu langsung berkata seperti itu kepada Nabi Muhammad, bahwa ucapan Nabi Muhammad tidak digubris oleh malaikat. Lalu apa? Malaikat langsung mendengar, "Ittabi'u Muhammadan." Wahai malaikat, ikuti apa yang dikatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu radduhu ilal mizan. Malaikat-malaikat itu pun membawa umat tadi menuju ke tempat penimbangan. Begitu ditimbang, ternyata amal maksiatnya lebih banyak daripada amal ibadahnya. Akhirnya Rasulullah SAW mengambil secari kertas dan ditaruhlah oleh Rasulullah di tempat amal ibadahnya, sehingga menjadi berat amal ibadah daripada dosanya. Lalu lelaki itu berkata, umat itu berkata, "Anda siapa? Mana? Kamu siapa?" "Ana al-Mustafa alladhi tusalli 'alayya fid dunya." Aku adalah nabi pilihan yang kau di dunia selalu bersolawat padaku. Dan apa yang kau lemparkan itu adalah solawatmu. Kuberikan yang kau baca di dunia, masukkan ke tempat itu. Maka akhirnya umat itu langsung sujud di kaki Nabi Muhammad SAW dan berkata, "Ya hasrata, alangkah ruginya orang-orang yang tidak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW." Maka jamaah rahimahullah, tanamkan Syahrul Rabi ini adalah bulan semi. Mari kita persemikan, mari kita tanamkan, mari kita semikan, munculkan dan tambahi mahabbah kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah rahimahullah, ini sudah menunjukkan jam 10 ya. Insyaallah mudah-mudahan barokah perkumpulan pada malam hari ini. Mudah-mudahan majelis Arba'in, Maulid Arba'in selalu berjalan seperti yang sudah dijalankan oleh orang-orang yang sebelumnya. Mudah-mudahan diberikan keberkahan seperti majelis-majelis yang sudah diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami sebagai pengasuh atau pembina dari majelis Yasin Tahlil, mudah-mudahan juga memohon para bapak, para ibu doa agar supaya diberikan keistiqomahan bagi kita semua, khususnya di dalam bersolawat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami akhiri wa qawmikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung dengan doa penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ja'alana Allah wa iyyakum mimman yastawjibu syafa'atah wa yarju min Allah rahmatahu wa ra'fatah. Allahumma بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السابقين على منهجه القويم اجعلنا من خير أمته واسترنا بذيل حرمته
واحشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته واحينا متمسكين بسنته وطاعته ومثلا اللهم على حبه وجماعته اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قدر سنة اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبه وسترت برداء المغفرة عيوبه اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان رحمهم الله منعهم القضاء عن الوصول إلى مثلها فلا تحرمهم ثواب هذه الساعة وفضلها اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى سلام على ممر الدهور اللهم اجعلنا بآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين واحينا بطاعتك مشغولين وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخذولين واختم لنا منك بخير أجمعين اللهم اكفنا شر الظالمين اللهم اكفنا شر الظالمين اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا واحشرنا تحت لوائه غدا اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولمن أجرى هذا الخير في هذه الساعة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة إلى حضرة النبي إلى خصوصا الحبيب المحسن بن فاضل بركبة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر له وارحمه وعافه وأعفه اللهم اغفر له وارحمه وعافه وأعفه اللهم اغفر له وارحمه وعافه وأعفه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واجمعنا وإياهم في دار كرامتك ومستقر رحمتك ومهل أوليائك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء الصالحين وحسن أولئك
الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين